Tanaman menghasilkan atau TM. Kelapa sawit mengacu pada fase pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan buah. Pada fase ini, tanaman kelapa sawit telah mencapai usia produktif dan mulai menghasilkan buah kelapa sawit. Pemeliharaan TM bertujuan untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal dan biaya produksi yang serendah mungkin. Pada fase TM, tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan berbagai jenis produk seperti minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, dan produk turunannya. Industri yang berhubungan dengan produk hulu kelapa sawit dapat menghasilkan berbagai jenis produk dari tanaman kelapa sawit. Selain itu, pada masa TM, tanaman kelapa sawit juga rentan terkena serangan hama dan gulma. Beberapa jenis hama sering menyerang tanaman kelapa sawit pada masa TM, antara lain tikus semak, ulat api, dan kumbang tanduk. Selain itu, gulma juga dapat tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit pada masa TM. Dan komposisi gulma dapat berbeda antara tanaman belum menghasilkan dan tanaman sudah menghasilkan atau TM. Perawatan tanaman kelapa sawit pada fase tanaman menghasilkan atau TM melibatkan beberapa tindakan yang penting untuk menjaga pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan rinci tentang perawatan tanaman kelapa sawit atau TM. Yang pertama ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara teratur untuk pengendalian pertumbuhan gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma dapat bersaing dengan tanaman kelapa sawit dalam mendapatkan nutrisi air dan cahaya matahari. Selain itu, penyiangan gulma ini sangat baik dilakukan agar proses pemanenan TM menjadi lebih optimal. Hal itu karena ketika gulma memenuhi area piringan sawit, maka proses pemanenan akan terhambat disebabkan oleh buah yang tidak terlihat atau tertutup gulma di sana. Yang kedua yaitu pemupukan. Pemupukan merupakan tindakan yang penting dalam perawatan tanaman kelapa sawit pada masa TM. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Pemupukan yang tepat meliputi beberapa jenis pupuk yang sesuai, dosis yang tepat, dan waktu pemberian yang optimal. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik maupun pupuk kimia. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit. Pengendalian hama dan penyakit meliputi penggunaan pestisida yang sesuai, pemangkasan bagian tanaman yang terinfeksi, dan penerapan praktik sanitasi yang baik. Serangan hama dan penyakit tentu dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Misalnya saja seperti tikus pemanjat yang biasanya memakan brondolan sawit. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan penyusutan buah saat pemanenan dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, pengendalian adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat, pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan memastikan penyebaran cahaya matahari yang merata ke seluruh bagian tanaman. Pemangkasan yang tepat dapat meningkatkan efisien fotosintesis dan produk buah kelapa sawit. Pemangkasan dilakukan terutama pada bagian daun yang tua atau rusak serta pada ranting-ranting yang tumbuh terlalu rapat. Yang kelima yaitu adalah pengelolaan lingkungan dalam budidaya kelapa sawit mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kedua, pengelolaan air yang efisien untuk menghindari degradasi tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan lahan yang tepat dan pelestarian keanekaragaman hayati juga perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak ekologis dari perkebunan kelapa sawit. Yang keenam adalah pengaturan irigasi yang tepat. Pengaturan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantauan kebutuhan air tanaman. Penting untuk memahami kebutuhan air tanaman kelapa sawit pada berbagai tahapan pertumbuhan dan produksi buah. Ini termasuk tahap awal tanam, pertumbuhan vegetatif, dan fase produksi buah. Selanjutnya, penentuan frekuensi dan volume irigasi. Berdasarkan pemantauan kebutuhan air dan kondisi cuaca, penentuan frekuensi dan volume irigasi yang sesuai untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Yang ketujuh, pemantauan kondisi tanah.
Pemantauan ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu analisa tanah reguler, melibatkan pengambilan sampel tanah secara berkala untuk melakukan analisis tanah. Analisis ini memberikan informasi tentang tingkat pH tanah, ketersediaan unsur hara, dan struktur tanah. Yang kedua yaitu pengukuran kelembapan tanah, pemantauan tingkat kelembapan tanah untuk memastikan bahwa tanaman tidak mengalami kekeringan atau genangan air yang berlebihan. Yang kedelapan yaitu adalah pemeliharaan drainase yang baik. Pemeliharaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah pendesainan dan pemeliharaan saluran drainase. Pemeliharaan saluran drainase termasuk membersihkan saluran dari material yang dapat menyumbat aliran air. Drainase yang baik membantu mencegah genangan air dan memastikan aerasi yang cukup bagi akar. Yang kedua yaitu pengendalian erosi. Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi erosi tanah seperti penanaman tutupan tanah atau pembuatan teras untuk menjaga kestabilan tanah dan meminimalkan hilangnya lapisan tanah.